hai guys gitu kan. Nah, kami dari kelompok 6 ingin wawancara di panti asuhan saluran berkat dengan tema sosial keagamaan. Nama saya Nepta Adana Putra dengan NIM 1482 2087. Perkenalkan, nama saya Rosinta Permadani dengan NIM 11224 1060. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Nasruwo, NIM 1122 4069. Saya Intan Safira Putri dengan NIM 1122 4078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman Sajjad dengan nomor NIM 1122 4080. Perkenalkan, nama saya Nadine Azahara dengan NIM 1122 4092. Kan nama saya Emmanuel Firmansyah, NIM 1122 400101. Baik, di sini saya izin bertanya ya Pak. Di sini kan pastinya kan agamanya kan banyak gitu, macam-macam agama. Nah, di sini tuh apakah panti ini mengajarkan tentang keagamaan? Iya, jadi baik, karena kebetulan anak-anak di sini kan mayoritasnya Kristen. Iya. Ya. Jadi tentu kami ajarkan juga secara Kristen gitu ya. Jadi kalau soal beragama ya tentu kami mengajarkan yang baik sesuai dengan agamanya. Bagaimana cara panti ini dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak atau orang yang di panti? Oke, jadi nilai-nilai yang kami sebagai pengasuh ajarkan kepada mereka adalah bagaimana tentu hidup beragama itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Pertama adalah bagaimana mereka menjalankan toleransi, bagaimana mereka menjalankan kasih itu dalam hidup mereka dimanapun mereka berada. Ya kan? Jadi karena kita hidup di lingkungan yang mungkin berbeda-beda agama juga, terutama di Indonesia, jadi toleransi itu yang paling utama. Ya. Jadi saya selalu bilang ke mereka bahwa kalian di sekolah, dimanapun, di komunitas, ya, agama bukan cuma Kristen, bukan cuma Islam, bukan cuma agama yang lain juga, tapi ada macam-macam agama. Jadi toleransi itu penting, jangan saling menghargai. Ya. Jadi itu yang saya tanamkan. Di panti ini banyak orang, banyak anak-anak juga. Bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi agama dan menghargai sesama kepada agama lain atau gimana? Jadi sudah tadi saya bilang bahwa mengajarkan mereka tentang nilai-nilai agama, bagaimana menjalankan ajaran agama itu sendiri. Ya kan? Kalau di agama Kristen mungkin kenal dengan agama kasih, ya kan? Jadi kasih itulah yang harus kalian bawa dimanapun mereka berada, ya kan? Jadi kasih itu yang harus diterapkan dalam hidup sehari-hari, apalagi di lingkungan masyarakat, ya. Apalagi kalau kita lihat di luar sana, bahkan di sosial media begitu banyak yang tersebar tentang bagaimana intoleransi yang terjadi juga. Jadi itu yang saya tanamkan di anak-anak, bahwa hidup kalian itu bukan cuma kalian aja, ya kan, banyak perbedaan di luar sana gitu. Menurut Bapak, nilai keagamaan yang paling penting ditanamkan kepada anak di panti, misalnya seperti rasa syukur ataupun yang lainnya, itu gimana Pak? Jadi saya selalu mengatakan juga kepada anak-anak bahwa kalau rasa syukur itu ada dalam diri kita, maka kita akan merasa cukup apa yang ada dalam diri kita, ya kan? Jadi kita tidak bersungut-sungut, kita tidak iri dengan orang lain, ya, kita tidak melihat orang lain itu lebih hebat dari kita, lebih lebih luar biasa dari orang lain, kan begitu. Jadi yang saya ajarkan adalah rasa syukur itu penting, ya. Jadi kalau kalian punya tanamkan dalam diri kalian ada rasa syukur dalam diri anak-anak, itu mungkin intinya tidak ada iri, ya. Jadi saya percaya bahwa kalau timbul iri dalam hati seseorang, itu pasti ada dampaknya.
ya kan. Apalagi kalau mereka masih remaja, misalnya anak-anak, ya kan, karena mungkin anak-anak itu melihat temannya mungkin lebih baik atau lebih hebat atau lebih punya sesuatu, nah itu timbul rasa iri mungkin, ya kan. Jadi jangan sampai ada rasa iri dalam. Jadi ucapan syukur itu ya yang membuat mereka mungkin melihat bahwa mereka juga sama dengan orang lain, tidak ada bedanya. Begitu. Nah, yang selanjutnya selain kayak kegiatan sehari-hari itu, apakah di panti asuhan ini juga ada menyelenggarakan kegiatan keagamaan? Ya. Jadi mereka punya jadwal doa, ya, belajar Alkitab juga. Ya. Jadi kalau pagi mereka bangun pagi itu mereka langsung doa. Jadi sebelum melakukan aktivitas mereka punya jam doa. Jadi baca Alkitab, baca ini renungan, terus doa. Nah, habis itu nanti malam juga begitu. Jadi kalau malam itu sebelum istirahat, sebelum tidur kita kumpul di ruang ini, terus kita doa juga, ya, doa terus renungan juga. Jadi seperti itu. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami ya tentang sosial keagamaan. Terima kasih Bapak.